Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas ya, tanggal 1 Desember ini. Saya akan membahas saham dan IHSG untuk besok, tanggal 2 Desember ya teman-teman. Hari ini secara umum banyak saham yang turun teman-teman. Jangan salah pilih, karena ternyata masih ada juga saham-saham tradingan yang kemarin saya sebut. Hari ini tetap saja bisa mendatangkan profit. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang mencoba memasukkan Anda ke grup tersebut dan istilahnya mengajak Anda untuk titip dana trading kepada mereka dengan menggunakan logo dan nama mirip MS Trade ya. Namanya dipleset-plesetkan, kalau logonya mereka copy dari MS Trade. Itu semua palsu teman-teman ya. Mereka penipu semua, itu tidak ada nama MS Trade di situ. Jadi mereka hanya menggunakan nama dan istilahnya mencomot lah seperti itu. Harap waspada karena ternyata masih ada yang percaya seperti itu. Kemudian juga saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya di sini, di channel saya, channel YouTube ini, teman-teman bisa join membership untuk channel. Dengan hanya 20.000 sebulan, teman-teman bisa menggunakan ini, loyalty badge untuk komentar. Nanti teman-teman akan mendapatkan loyalty badge, sementara masih ada satu dulu. Sehingga ketika teman-teman komentar, saya akan bisa ngelihat dan bisa ngefilter member YouTube yang mana saja. Maksud saya member yang komentar itu apakah member ataukah bukan, seperti itu, sehingga saya bisa memfilter dan memberikan prioritas lebih tinggi seperti itu. Oke teman-teman, jangan salah pilih saham tradingan seperti itu ya temanya. Sebelumnya kita cek dulu secara umum ya, IHSG-nya itu seperti apa sih hari ini. Kita akan lihat dulu. Kalau tadi siang di sesi tengah ya, sesi 1 maksud saya, tutup sesi 1 saya sudah sampaikan bahwa IHSG masih mencari support di bawahnya, seperti ini. Support IHSG sekarang ada di 6470, kemudian setelah 6470 ada 6475 ya, berarti area 6465 sampai 6470. Berikutnya ada di 50 retracement di 6376. Jadi pertahanan pentingnya adalah di 6475, kalau 6470-an ya, maksudnya 6480-an lah. Kalau di area situ jebol, ya terbuka peluang ke bawahnya, yaitu ada di 6440, kemudian ada di 6445, di 50%-nya adalah di 6385. Sedangkan untuk resistan dari IHSG ada di kisaran ya high-nya hari ini lah, sekitar itu di 6576. Kondisi IHSG turun seperti ini teman-teman, tentu dimix oleh saham-saham pendukungnya. Apa saja sekilas kita akan tengok dulu. Market cap di sini juga kita lihat, BCA naik tipis, Telkom naik, BRI naik, ICPB naik ya. ICPB ini kadang dia seperti balancing seperti itu. Kemudian di bawah NDKA, United Tractor. Memang untuk sektor batubara hari ini banyak bergerak. Tapi secara umum IHSG hari ini berat karena beberapa saham yang biasanya menjadi motor utama penggerak IHSG itu banyak turun, yaitu dari sektor perbankan. Arto yang sendiri turun, Unilever juga turun, BNI yang merupakan saham ini ya, saham perbankan turun seperti itu, jadi memberi warna merah juga ke IHSG akhirnya seperti itu. Terus sekilas yang mau saya sampaikan ya teman-teman, sektor yang bergerak hari ini itu sekilas adalah sektor coal, kemudian semen sebagian ya, kemudian adalah saham grup MPPA, dan juga energi itu di saham Akra. Jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa grup MPPA dan MLPLCS itu menarik, selain itu juga Akra, karena memang ini barang pergerakannya bisa berbeda. Ketika sektor lain sedang turun, bisa jadi akan bergerak, dan memang hari ini bergerak, tetapi sifatnya masih tradingan ya. Baik Akra memang tradingan saya, kemudian Multipolar CS itu adalah tradingan saya. Kemudian saham semen itu kan ada yang sudah naik tadi, tetapi
masih belum ini ya, belum kenceng seperti itu. Kalau secara umum call bagus-bagus, bahkan harum closing di hampir 96 ya. Jadi itu sektor-sektor yang memang masih oke, yaitu tadi saya bilang MPPA Group, kemudian coal, semen sebagian tadi ya. Kemudian secara umum saham-saham yang lain untuk saham-saham sektornya yang turun adalah ini keuangan. Saham-saham keuangan banyak yang turun, mencari support-support yang ada di bawahnya, sehingga teman-teman bisa cek video sebelumnya yang main 2 itu support-supportnya sama, belum pada ketembus semua. Terus Astra juga turun ya hari ini, jadi teman-teman cek di video yang main 2, supportnya Astra masih sama. Kemudian Unilever itu turun, ICBP aja yang naik. Terus di sektor energi secara umum turun, kecuali Akra, dan Akra ini memang barang tradingan ya. Terus kemudian untuk sawit secara umum turun juga, konstruksi turun, properti juga turun. Nah, yang saham farmasi teman-teman, yang saham farmasi hari ini juga, hari ini farmasi itu banyak yang turun ya. Di sini kita pakai yang di running, di sini kita tengok saham farmasi. Saham farmasi yang saya bilang kemarin, mungkin saya akan mengalihkan sebagian porto saya di saham farmasi, namun melihat di pagi hari ini kurang sip respon market untuk saham farmasi, jadi saya juga nggak masuk sama sekali teman-teman. Nggak masuk sama sekali seperti ini. Karena memang untuk farmasi ini saya memang cukup hati-hati ya, sangat hati-hati bahkan. Karena memang pergerakannya dia pernah tinggi, jadinya saya percaya masih banyak resistan volume atau orang-orang yang nyangkut, yang mana ketika harganya menyentuh harga mereka, bisa jadi mereka akan keluar. Nah, kita tengok dulu kalau sekilas farmasi dulu ya teman-teman. Ini kalau yang kiri ini adalah tanggal 30 kemarin, yang kanan tanggal 1. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat ya, ini openingnya farmasi kan di sini. Opening, terus boleh dibilang turun, naik sebentar langsung turun seperti ini ya. Nih, startnya seperti ini, enough, bahkan ARB, kemudian itu KF tadi, terus enough juga sama. Ini dalam chart menit ya, 10 menit. Ini terlihat sekali tidak ada kekuatan ya. Jadi dia kemarin seperti ini, naik sebentar, opening langsung turun, dah nggak ada pergerakan. IRA juga secara umum sama. Jadi memang untuk saham farmasi ini saran saya memang harus hati-hati ya, karena volatilitas berita sendiri juga cukup tinggi ya. Artinya COVID varian baru kemarin kan bilang mungkin vaksinnya bisa handle, mungkin enggak lah seperti itu. Ada yang bilang kebal vaksin, ada yang bilang sudah ada vaksinnya seperti itu. Karena kita nggak tahu, pastinya lebih baik ya jangan bermain di area itu dulu. Sepertinya yang paling tepat adalah seperti itu. Jadi saya juga nggak masuk sama sekali. IRA juga sama turun ya. PIVA juga turun dalam ini. Kemudian, oke, kalau ini langsung ke ini aja, ke dalam time frame daily aja. Untuk Mika, ya Mika itu kan resistan, ya, jadi dia nggak naik nggak turun lah hitungannya ya, di situ-situ aja. SRAJ ini turun dia, supportnya dia ada di 404. Kemudian BHT ini yang PRDA, nah PRDA kemarin naik, dia ini konsolidasi aja. Same saya udah keluar teman-teman ya, saya udah keluar kemarin. Ini tradingan aja semuanya masih model-model. Ini kan seperti awal-awal MPPA mau bergerak, jadi masih spekulatif sekali. Jadi kalau masuk ya harus cukup hati-hati. Care itu kemarin overshoot dari trennya, tapi hari ini udah masuk lagi, gak ada masalah. Yield-nya ini justru yang bagus teman-teman. Kemarin inget kan, ini tolong dipantau yield-nya. Ini dia ngetes resistan pertama ya. Kita tengok di sini yield-nya. Yield-nya market cap-nya cukup tinggi teman-teman ya. Oke sih. Terus kemudian Siloam masih terkoreksi, tetapi dia sudah sampai di 61. Maksudnya di support ya, di supportnya. Karena kalau misalkan kita tarik tren koreksinya, bentar teman-teman, kalau kita tarik tren koreksinya, ini kan belum, ya udah bisa ketembus ya. Jadi kita bisa tarik trennya, ini seperti ini. Dia saat ini ya ekstrim sih ya, koreksinya 3 hari ini dia support pertama, kedua, ketiga
Ini dia tembus dari support ke 2 atau 38 retracement langsung, jadi target dia ada di 61, tapi di 61 overshoot sedikit hampir ke 78 dan dia bertahan di atas 61. Kalau misalkan besok rebound teman-teman, target pertama rebound ada di 10.000 untuk Siloam ini ya. Oke, jadi itu bahasan saya sekilas untuk saham farmasi ya. Terus kemudian di sini kalau tadi udah rincian saham-sahamnya ya, rincian saham-sahamnya. Sekarang saya akan berikan ini ya, istilahnya ya seperti biasa lah, kupasan per sektor. Nah, seperti ini adalah untuk saham ini ya teman-teman, saham banking utama. Teman-teman bisa ngelihat, ini saya scanning aja teman-teman kalau mau cari supportnya. Masih belum berubah dengan support sebelumnya di video yang min 2% penurunan IHSG. Jadi BNI ini di 6.600 ya, 6.600 adalah support nih. Support 6.600 di sini, 6.600. Kalau misalkan jebol teman-teman, ini ada target di 6427 dan 6279. Ini masih mencari support semua. Apakah besok bisa dapat lebih murah? Tergantung duitnya masih ada atau enggak kan gitu. Bank Mandiri sih belum kemana-mana ini, belum kemana-mana. Ya kemarin kan ya di situ-situ aja. Tapi kalau misalkan turun, perhatikan di sini, di candle sebelumnya di 6840 dan juga di 6788 ya. BRI juga lower and lower ya, lower and lower masih mencari support dan support. Dia ini dia tidak kuat di 38 retracement teman-teman, tidak kuat di 38 retracementnya. Jadi trennya jebol, oke kita bisa gunakan tren ini. Kemudian ada targetnya dia bisa sampai ke sini. Dimana di sini ini ada juga candle resistance sebelumnya. Jadi bisa mungkin ada sampai ke support di bawahnya ada di 3972 dan 3869. Untuk ini teman-teman, untuk BTN ini lower and lower walaupun pelan-pelan mantul. Tapi hari ini dia mantul dari support dia sebelumnya di 1673. Support di bawahnya ada di 1650. BCA pun demikian teman-teman ya. Jadi sebenarnya dia ada upaya naik menembus resistan atasan tapi masih belum percaya diri. Dia berada di support yang cukup kuat. Tetapi sudah ada histori 3 hari yang lalu dia turun sampai 7170. Kemudian untuk Bank Danamon masih lower and lower seperti ini. Jadi ya gimana ya, gak usah dibeli dulu lah, masih turun. Agro sendiri sebenarnya kemarin kan cukup bagus ya, berapa hari yang lalu dia mau right issue juga. Ini sekali lagi kondisi yang masih nggak jelas gini, trading aja lah ya, trading aja. Tapi kalau dengan kondisi harga seperti ini cukup rapi nih, saya nggak tertarik. Untuk BRIS saya bilang ini barang masih belum ada kekuatan naik dan masih cenderung mencari support-supportnya. Simpel sekali sih supportnya, kita lihat di 1700-an aja. BTPS juga dalam ya turunnya teman-teman, ini sampai 6%. Kemudian supportnya dia, ya dia ada target ke sini teman-teman. Dia ada target ke 2930. Dalam ini turunnya ini. Ini trennya udah jebol, saya tarik dari tren yang di bawah sama di atas, ini jebol di sini kan. Ini dia ada target ke 61 di 2925. BNGA juga masih turun-turun aja sebenarnya ini. Cuman dia kan turun, ada perlawanan seperti itu di 50 retracement-nya ya. Apakah bisa bertahan di situ? Nah, BBKP gimana? BBKP masih lower and lower 286. Ini adalah harga saya entry dulu teman-teman. Tetapi saya kan udah buang separuh ya. Udah buang separuh istilahnya. Hari ini juga sebagian saya jual, saya short dulu. Jadi nanti kalau misalkan dia turun dan sudah ada pergerakan ke kanan baru saya cover lagi. Harga 286 itu adalah harga saya beli pada saat harga penyesuaian tapi sudah saya buang di atas. Sudah menggemukkan porto saya yang satunya. Terus dia turun. Saya tinggal positioning, saya ada posisi sedikit. Hari ini saya clearkan ya. Posisi BBKP hari ini clear. Kalau besok mau turun ada pergerakan naik ya mungkin saya akan buyback ya. Kemudian untuk bank digital teman-teman, bank digital Arto tadi sempat sampai di supportnya dia di 1497 tapi ini naik walaupun belum berhasil menembus 50 retracement-nya ya. Ya dia ini apa istilahnya?
dia naiknya masih belum full. Jadi masih ada melorot-melorotnya dikit seperti itu. Sebenarnya bagus kalau dia bisa di atas 16 ribuan. BGTG ya, kemudian BGTG ini masih turun dan turun. Ini tradingan saya tapi saat ini nggak menarik. Ataupun sebenarnya kalau misalkan saya pas lagi masuk itu juga take profitnya nggak banyak ya. Jadi menggunakan time frame yang lebih pendek mungkin misalkan 15 menit, dan ketika pergerakan candlenya udah mulai melewati separuh candlenya atau volatilitas sudah lebih 50% saya exit ya teman-teman. Memang tradingan harus seperti itu. Untuk BBYB ini setelah naik-naik kemarin dia masih istirahat dulu ya. BBAI ini sudah mulai ada gerakan-gerakan naik seperti itu, tapi masih lemah juga. BNBA masih lower and lower, BABB maksud saya masih lower and lower. Ini BNBA selanjutnya. BNBA ya, dia setelah kemarin terkoreksi itu dia mulai naik lagi. Kita lihat koreksinya dia kemarin sampai di berapa. Koreksi dia sampai hampir di 38 dan ini sudah bisa bertahan di atas support yang pertama ya di 23,6. Kalau agro sudah ya tadi. Oke teman-teman, itu tadi kan sudah. Kemudian Astra ini masih turun ya. Astra yang saya bilang tadi masih turun. Supportnya ada di 61, dia tidak kuat di 38, ada target 61 ya. Targetnya dia ada di 61 retracement di 5.584 ya. Sementara di situ dilihat di sekitaran 61 itu nanti apakah dia akan mantul. Kalau ada pantulan target dia nggak jauh sih sebenarnya, sampai di 32 aja, 38 aja di 59. Jadi memang dengan menggunakan Fibonacci ini teman-teman bisa menentukan entry exit yang lebih pendek sehingga lebih sering trading harusnya lah seperti itu. Astra Auto masih turun ya. Seperti ini jelas. Dia ada di 61. Ini kalau dari tren yang ini, yang saya buletin ini sampai di atas nih, Extreme ini sudah ini. Ini sudah sampai 61. Jadi tinggal tunggu price action aja. Price actionnya apa? Ya nanti ketika dia mendekati candle ini, di kisaran 1187, lihat apakah ada pantulan dari situ. Kemudian untuk ACS lower and lower, jadi kalau ngelihat barang seperti ini ya gimana ya? Memang gini sih teman-teman, kalau trading itu kalau teman-teman kemarin misalkan menggunakan indikator apa? Kalau menggunakan indikator naked candle atau candle aja seperti yang sering saya gunakan, itu teman-teman harus ngelihat kalau volatilitas dia udah tinggi, udah lebih dari separuh full bodinya, dari low ke high-nya, maka lebih baik keluar. Jadi itu adalah di hari keempat kemarin. Jadi di sini setelah di puncak itu di 1400-an nih ada candle yang turun ini atau candle keempat dari saat ini. Ketika melebihi 50% intraday langsung exit saja. Oke, kemudian adalah Unilever juga masih lower and lower nih. Jadi saya udah nggak punya Unilever, ini lower sehingga ini udah nggak bisa lagi dipakai. Ya harus diganti seperti ini. Kalau kita mau ngelihat koreksinya dia, oke, koreksinya si Unilever ini. Oke, kita bisa dicek di sini. Dia 61 udah jebol, kemudian dia ada supportnya ada di 4160 ya. Tapi sekalian aja kalau antri di bawah aja teman-teman, di 38 ya. Itu untuk Unilever. Sedangkan untuk Indofood justru dia lari naik ya. Cuman Indofood ini jadi agak membingungkan candlenya, sehari naik sehari turun. Seperti kalau pas lagi diperlukan ditarik seperti itu, kalau pas enggak ya enggak seperti itu. Ini menurut saya sih agak membingungkan, ya udah skip aja lah. Agak susah dipredik ya. Termasuk juga untuk ICBP juga susah dipredik ini dengan candle 2 hari seperti ini. Kemudian untuk sektor energi tadi saya bilang banyak yang masih terkoreksi. Ini untuk Medco sendiri bertahan di supportnya. Sudah ada kenaikan tapi masih sangat belum pede ya. Sedangkan kalau Elsa dia masih mencari support di bawahnya terus. Kemudian perusahaan gas masih belum menarik kalau nggak turun sekalian. Dan kemudian Akra. Akra pesan saya apa? Ini barang kalau turun silahkan dikoleksi. Kalau naik lumayan ini barang. Dan terjadinya seperti itu ya Akra ya. Jadi memang ini barang teman-teman harus pantau. Pantau ya, ini soalnya rutin banget memberikan profit ya. Di Akra saya masuk hari ini. Ada juga masuk Akra hari ini. Kemudian untuk sawit masih mencari support-support yang ada di bawahnya ini untuk
Astra Agro Lestari supportnya dari 97, kemudian EMA 200 9450 dan juga di 93 teman-teman. LSIP juga lower and lower ya, dia mencari support dan support. Ini supportnya kemudian itu dia ada di 1140. SIM hari ini SIM justru naik ya. Kemarin ketika nyentuh low-nya, dia hari ini beranjak dari supportnya tembus 2 resistan, namun nggak pede turunnya ya. SSMS silakan dipantau, ini barang cukup dalam. Titik pentingnya adalah di 1080. Di 1080. Di 1080 ya. Untuk BBPT masih lower dan lower juga. Silahkan cek di support bawahnya di 78 teman-teman ya. Kemudian untuk call justru bagus ya. Jadi memang gitu teman-teman. Kalau teman-teman ngebuat satu watchlist seperti yang saya bikin ini dengan beragam sektor yang dikumpulkan satu-satu, maka kalau teman-teman ngelihat tuh hanya menggunakan mouse gini aja. Jadi teman-teman tahu mana yang bagus. Oh, ini batubara masih bagus seperti ini. Harum masih dekat dengan puncak. Ini barang tradingan teman-teman. Saya selalu trading Harum setiap hari. Jadi selalu ada take profit di Harum setiap hari. Mau banyak dapatnya atau sedikit dapatnya, yang penting saya makan Harum tiap hari. Tapi ingat, jangan dipucuk belinya ya. Dengan MM aja pas lemah aja. Jadi nanti jadi pucuk Harum seperti itu. Kalau trading ya jangan di pucuk Harum, tapi beli yang di bawah, di dekat akar supportnya kan seperti itu. Baru nanti di pucuk kita jual, biarpun pucuk-pucuk yang ini, pokoknya di resistan-resistan ya boleh dijual sebagian atau enggak. Nggak usah nggak usah takut nggak dapat barang karena perulangannya cukup bagus. Kemudian untuk Adaro juga bagus ya. Memang sektor coal lagi bagus. Adaro sempat tes resistan di 1780 teman-teman. Indo Tambang Raya ya sebenarnya ini juga sinyalnya udah bagus nih. Sebenarnya udah bagus. Ini sinyalnya Indo Tambang Raya agak ruwet. Itu seperti yang ini kemarin. Yang PTBA kan sempat ruwet ini bentuknya seperti ini. Ya jadi ini kan kalau kita tarik kesimpulan dia ya masih di area itu, dari area yang sempit lah. Kalau saya gambarin tuh harganya tuh nggak jauh-jauh dari kotak yang saya bikin ini gitu. Nah seperti ini juga teman-teman masih bisa trading ya, beli di area bawah, jual lagi di area atas seperti itu. Ini kalau bisa nih ITMG jangan ruwet di sini gitu. Naik-naik, turun-turun sekalian seperti itu. Kemudian untuk Indika ini juga masih agak ini ya, konsol di bawah ya. Turun-turun sekalian tapi kayaknya enggak ya. Kalau naik ya harus di atas 1730. Saya kemarin cut loss dan belum buyback ya. Sebenarnya kalau saya buyback di 1630 ya lumayan sih. Saya masuk 1725-an, saya lepas 17 kalau nggak salah, terus keluar. Kemudian apa ini? Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Tadi sampai Petrosi ya. Oke, Petrosi dia masih turun ya teman-teman. Ini kalau ngelihat seperti ini banyak sekali saham yang bentuknya itu mirip-mirip seperti ini. Jadi langsung aja ambil supportnya di bawah. Tapi mesti hati-hati juga karena di sini ada support lagi. Jadi istilahnya banyak support yang ada di bawah dan dia masih berada di agak-agak tengah ya. Kemudian untuk Doit, nah ini Doit tembus. Nah kalau tembus seperti ini teman-teman gunakan weekly. Nah di weekly-nya dia masih cukup di atas teman-teman. Jadi mesti hati-hati ya, mesti hati-hati di weekly-nya dia masih cukup di atas. Jangan terlalu pede untuk ngambil kalau seperti ini. Karena kalau kita tarik trennya, ini kita gunain tren ini ya. Ini tren base Fibonacci. Nah seperti ini. Jadi dalam satu tren ini ke cover tren itu kita ngelihat ini swing low, ini swing high. Jadi kita tarik di sini. Nah, di sini kelihatan dia jebol di 50, teman-teman. Ya, jebolnya sih pelan-pelan dalam jangka waktu yang cukup lama karena ini adalah weekly ya, weekly. Jadi dia ada support di bawahnya itu ada di 217 untuk Doit Delta Dunia. Ya, berarti jangan terlalu pede untuk ambil, ini barang downtrendnya kelihatan sekali. Kemudian MBSS teman-teman ya. MBSS ini daily MBSS. MBSS ini sebenarnya bagus loh teman-teman. MBSS ini cukup rutin ini. Saya sih ini bagus ini.
Cuman karena konsentrasi saya lebih ke tradingan Harum CS itu ya nggak ke cover teman-teman ini saya bisa. Tapi ini barang bagus pergerakannya asli. Nah, ini barang pergerakannya bagus. Teman-teman bisa ngelihat di sini. Ya, dia oke ini pergerakannya tuh thread gitu kan. Jadi MBSS ini saya kasih note dulu untuk MBSS. Nah, kemudian adalah United Tractor ya teman-teman. United Tractor di sini dia kemarin kan turun, terus hari ini mencoba naik lagi. Target penurunannya sih belum kecapai di 20.800. Nah, dia harus naik lagi di 22.200 untuk bisa kembali ke area ini. Ya ini kalau kita lihat dari sini, nah ini ada satu tren seperti ini. Jadi dia memang harus keluar ke 22.200-an kalau mau bagus. Tapi bagusnya juga baru di sini, baru kembali ke sini aja. Karena dia masih banyak resisten yang ada di atasnya. Cuman ini jadi titik keseriusan dari si United Tractor itu ada di 22.200. Kemudian saham Adikarya gimana nih sampai akhir tahun kok masih belum ada pergerakan, masih mencari supportnya ya. Jelas seperti ini untuk Adikarya ini jelas sekali masih mencari support. Saya sendiri juga memantau terus teman-teman. Ini akhir tahun kok belum ada pergerakan seperti itu. Banyak yang nanya juga, Wika juga sama, masih mencari support-supportnya yang di bawahnya semuanya. Seperti itu. Ini untuk berikutnya untuk ini ya, properti. Properti kemarin moncer, sekarang sudah mulai melemahnya dalam seperti ini. Ya itulah pergerakan sektor teman-teman. Jangan ngisi mindset kita bahwa suatu sektor dan sahamnya pasti akan naik. Karena pergerakan sektor di saham itu kan selalu bergiliran. Dia breakdown ya teman-teman. Jelas support-supportnya ada di bawahnya. Paling simpel adalah teman-teman menggunakan support sebelumnya di 990 ya. Itu adalah BSDE. Kemudian Pakuwon, ada yang nanya nih, Pak Pakuwon gimana? Seperti itu, berarti kemungkinan masih pegang. Pakuwon saya bilang kemarin kan dia ada support di, jadi begini, Pakuwon kemarin kan di 23 di sini. Ini adalah 50% dari tren kecil, dia kejebol. Sehingga targetnya adalah ke 50% dari tren besar dan sudah nyampe sih hari ini. Berarti mesti dilihat besok ini dia bisa mantul nggak dari 482. Karena ini adalah sebenarnya adalah target penurunannya dari tren besar itu. Tren besar itu kan yang ini, yang dari bawah ke atas nih, dia kan ada beberapa ada beberapa support kan di sini. Ya supportnya ini memang berdekatan ya antara yang tren kecil sama tren besar. 23, kemudian di 38 ini resistan support berikutnya jebol. Kemudian di sini 50 retracement. Kalau misalkan nggak kuat, di bawahnya ada 61. Lupa kok kalau terus ya memang seperti itu Fibonacci. Kalau nggak ada di atasnya nggak kuat, di bawahnya seperti itu. Yang penting ketika dia ketemu di supportnya, itu candlenya seperti apa. Kalau candlenya konsol, ya mungkin dia sedang ngetes aja. Ini di konsol kan berarti akumulasi. Ya mungkin ada yang mencoba membeli pelan-pelan seperti itu sampai suatu saat breakout naik mantul seperti itu kan. Ya Fibonacci kan hanya sebatas support resist. Ya kalau supportnya jebol ya cari support di bawahnya seperti itu. Banyak sekali sebenarnya yang protes. Ulasan saham kok cuma support jebol naik turun cari bawahnya. Ya memang seperti itu. Yang penting adalah ketika supportnya jebol kan terus turun seperti itu, teman-teman pakai support bawahnya. Nah nanti misalkan ketemu support lagi di bawahnya, candlenya itu seperti apa candlesticknya. Kalau masih percaya diri turun atau red marubosu ya jangan dipakai support itu, pakai di bawahnya. Baru kalau sudah mulai muncul doji, hammer, perlu konfirmasi besoknya. Kalau konfirmasinya oke, ya udah gas. Contohnya ini kan mantul konfirmasinya besok. Tapi ini nggak full doji ya. Ada yang lebih pas dojinya seperti itu. Kemudian untuk ASRI masih mencari dan kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ASRI gunakan aja support yang di bawahnya.
Nggak semuanya harus dibeli teman-teman. Ini cuma saya lengkapin saham-saham sektor aja, nggak semuanya harus dibeli. Saya juga nggak mungkin membeli semuanya. Cuman kan untuk memperkaya analisa seperti itu. Kalau seperti ini jelas supportnya ada di 803 untuk SMRA. Kemudian untuk CTRA. CTRA jelas supportnya ada di 61,8. Sebenarnya udah ada dari 38 nggak kuat, dia mantul. Turun maksud saya. Di bawah 38 nggak kuat, targetnya adalah ke 61. Ya sepertinya hari ini sih udah kecapai. Kalau misalkan besok naik di atas 50 ya berarti memang setelah targetnya tercapai dia naik lagi seperti itu. Baik teman-teman, kemudian adalah Telkom. Jujur aja Telkom ini saya nggak bisa ini ya, karena dia sehari naik, sehari turun, sehari naik, sehari turun. Tapi overall memang sahamnya trennya masih naik. Tren pergerakannya masih naik, teman-teman bisa ngelihat ini dalam weekly-nya Telkom itu kan dari bawah naik, dia ketemu resistan di 78 retracement. Ya memang seperti itu. Berarti apa? Berarti kalau turun ya beli. Kalau turun cukup jauh beli. Tetapi ya ingat ini juga kalau udah naik juga kadang turunnya juga cukup ekstrim. Jadi menghadapi seperti itu mau nggak mau kita harus take profit sebagian. Nah ini kemarin yang saya bilang untuk Indosat. Apakah nanti akan overshoot keluar kembali lagi? Sepertinya iya. Indosat terbentuk satu uptrend price channel di mana ini atasnya adalah lower dari uptrend, maksud saya upper trend line ya. Upper trend line ini adalah mid bandnya, dan sini adalah lower trend line-nya ya. Kalau saham yang naik itu kan kita memegang supportnya ya. Jadi kalau saham yang naik itu yang dibuat adalah supportnya. Kalau saham yang turun, yang kita buat adalah resistannya. Nah ini yang bawah ini supportnya dari uptrend price channel. Yang di atasnya adalah line channel, apa ya istilahnya? Price channel kayaknya. Ya, nanti silakan teman-teman lihat di video saya tentang price channel. Kemudian XL, ini saham yang nurut terhadap pola. Jadi ini ada satu pola. Ini adalah support dari tren kenaikannya si XL ini, dan dia cukup rapi di situ, teman-teman. Cukup rapi. Saat ini ya dia terkoreksi, maksud saya terkoreksi turun di sini. Kemudian kenaikannya dia sampai hampir 78. Tapi mencari support lagi di bawahnya, dan kisarannya saat ini adalah di 50% atau separuh dari tren turunnya itu. Untuk friend masih mencari teman-teman ya. Bisa langsung melihat kan supportnya masih di sini. Sepertinya kalau belum nyentuh itu masih belum percaya diri. Nah kemarin TBIG yang boleh dibilang kenceng ini retracement atau koreksinya dia udah sampai di 50% dari trennya. TOWR juga akhirnya konsol di area sini. Selama dia nggak keluar dari konsolnya, yaitu di 1200 dan utamanya di 1230, maka belum ngebreak dia. Oke teman-teman, berikutnya saham metal. Sekilas saja sih saham metal ini sideways. Sideways-nya ya area yang saya bikin ini. Nggak dari dulu ya kayak gitu, makanya saya nggak masuk ya. Incotins, ini susah. Trading seperti ini susah kecuali MDKA. Ya kalau MDKA teman-teman ingat aja, sampai bosan mungkin omongan saya. Kalau dia terkoreksi dalam silakan dibeli. Memang kebiasaan dia seperti itu. TKIM INKP kayak nggak salah tadi sempat naik ya TKIM sekilas gitu. Tapi kalau TKIM nggak, INKP-nya sempat naik, tapi turun ya, saham masih downtrend berat, jadi nggak kuat untuk naik. JSMR terkoreksi ya teman-teman, 61, jadi dia kalau kita aktifkan extensionnya di 78. Oke, di sini. Ya, dia ada support di 78,6, di 3950, dan jelas sekali support-support di bawahnya masih banyak. Pokoknya masih banyak support-supportnya. Kemudian untuk saham yang boleh dipantau, itu adalah semen, Indosemen ya. Indosemen kenapa boleh dipantau? Karena ya ini sudah ada kemarin sudah ada konfirmasi, dan konfirmasi hari ini adalah naik seperti ini. Nah, kita ini barang sebenarnya kalau kita tarik dari trend base Fibonacci agak susah ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tarik dari trend base Fibonacci sih sebelumnya belum turun ya seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan Fibonacci swing high swing low sih
bisa, tapi saya rasa ini pasti belum menyentuh resistan pertama. Jadi kita hapus yang ini. Yang ini kita hapus ya. Trend base belum kepotong. Jadi kita ambil ini. Oke, kita tarik ini. Nah kan, dia belum nyampe di resistannya yang pertama. Di sini. Di 10.900 belum kesentuh. Tapi kalau misalkan besok kesentuh ya cantik sinyalnya. SMGR ini juga cukup menarik ya, sangat menarik malahan. Banyak yang sudah membeli di atas dan nyangkut. Ya lebih baik ditunggu dulu. Memang sinyalnya masih naik, bentar naik, bentar naik. Dan candle hari ini walaupun naik tapi masih internal atau masih di dalam atau masih di dalam lingkup candle yang kemarin. Jadi dominasinya masih turun. Hari ini cuma istilahnya menggeliat sedikit aja gitu. Karena kan masih panjangan candle yang kemarin. Untuk ASA ini kayaknya hanya untuk penggemar saja ya. Saya sendiri jujur aja nggak sabar, tapi kok bisa ya? Ini salah satu teman saya kok laporan profit ASA itu minimal 15%, kayak gitu, kadang 20%. Berarti dia sabar sekali kolek barang ya. Ya bisa, silakan di ini sendiri, dimainkan sendiri, karena memang orang yang bisa fokus dan menyesuaikan trading style itulah yang akan berhasil dengan cara tersebut. Kalau teman-teman ngantor belajar scalping ya buat apa? Wong ngantor nggak sempat lihat market kok belajar scalping seperti itu. Jadi kalau itu jadi nggak bisa atau malah berbahaya. Kalau teman saya itu dia ngantor dan dia nggak pegang layar. Chatting saya sama saya aja modelnya adalah store and forward. Artinya apa ya, buffer lah gitu. Jadi ketika dia chatting sama saya itu balasnya nanti berapa jam kayak gitu. Ya karena kesibukan. Tapi bukan berarti profitnya dia kecil teman-teman. Dia kalau makan profit itu sekitar 15-25. Nggak tahu temannya, nggak tahu yang bersangkutan mendengarkan video saya nggak, karena kayaknya sibuk. Tapi saya yakin profitnya dia sekitar 15, sering ke saya 15 sampai 20, 25 itu sering. Dan yang saya salut adalah kesabarannya dalam antri barang. Untuk kayak saham Adikarya aja kemarin profitnya 20-an dia. Kemudian Same, ASA, profitnya juga lumayan. EMTK juga lumayan. Berarti kan sangat sabar ya teman-teman, memilih sahamnya udah benar dan kemudian swing trade-nya juga udah benar seperti itu. Ini ASA juga model swing seperti itu. Era ini jadi agak kritikal ya, karena dia keluar dari uptrend price-nya ini, keluar, dan di sini ada MA 200. Di 600 ini titik penting. Ya walaupun nanti kalau turun ada supportnya sih di 580 ya. Tapi di sini adalah MA 200. Kemudian di bawahnya ada di 550. Ya kalau di 550 jadi menarik karena ini kan support yang cukup sering dilewati si era. Kemudian untuk Same ini tradingan teman-teman ya. Kenapa? Ini di harga sekarang itu enak untuk trading. Tetapi saya cukup bukan percaya diri, cukup tahu diri kalau misalkan dia sudah naik dan harus take profit ya take profit. MTK juga tradingan 1850 60 mungkin saya akan masuk, tapi kalau sekarang enggak ya. Kemudian MPPA ya teman-teman, saya rasa udah saya bahas. MPPA ini karena kemarin ada setup yang bagus dan biasanya dengan setup ini cukuplah bisa untuk profit di MPPA ini. Tapi sekali lagi ini juga volatil, artinya teman-teman harus take profit. Dan closingnya hari ini nggak bagus banget closingnya. Saya tadi sempat ngelihat ini closingnya kok diguyur seperti ini. Ini kita lihat MPPA ya. Di sini variance sih oke ya. Cuman closingannya tadi saya lihat di Dan History itu banyak. Ini udah nggak kelihatan, udah banyak sekali kalau nyari. Ini banyak yang guyur tadi. Ini bukan yang ini, carinya agak susah. Jadi tadi saya lihat ada ya yang biasa guyur-guyur itulah gitu. Bentar lagi kan kita nggak bisa lihat siapa yang guyur. Itu terus di sini kita cek dulu di tape reading dari MPPA ya teman-teman. Nah teman-teman ini adalah MPPA-nya ya. Sekalian aja MPPA, MLPL, MPPA.
PPA ya. Nah, kita lihat di sini MPPA. Ini sih kalau kita lihat dia formasinya bagus sekali untuk tape readingnya, teman-teman. Kenapa? Di sini bid overnya itu 270 versus 51. Ya, artinya banyak yang mau ngebeli dan harganya bergerak ke kanan. Kalau banyak yang mau ngebeli, bidnya lebih tebal, tapi harganya nggak bergerak, itu buat apa? Seperti itu. Nah, terus dari awal, dari 30 menit, dari per segmen 30 menit, ini di sini bagus. Ini banyak buyer dominate, semuanya buyer dominate, dan kemudian di sesi 2 juga buyer dominate hanya ada, ya ini ada yang agak ekstrim, di mana seller dominate 50% lebih, itu di ini. Di 2 kali 30 menit terakhir ya. Maksud saya pokoknya ada di sekitar 1 jam itu buyernya kalah di sini. Tapi closingnya masih kuatan si buyernya. Overallnya adalah buyernya masih dominate ya. Masih mendominasi dengan average harga adalah 561. Jadi sekarang ini dia sedang di average. Kalau kita lihat sekarang di sini kita lihat, semoga bisa dilihat ya. Di manakah lot terbesar? Lot terbesar itu ada di 505. Ini adalah harga bulat. 505 kemudian 580. Jadi sebenarnya 580 banyak yang beli. Jadi besok resistannya di 580-an, teman-teman. Besok ya resistannya ada di 580-an itu. Terus kemudian saya bahas multipolar, teman-teman sekalian. Multipolar ini juga nggak cantik pergerakannya. Maksud saya cantik sih, cuman di guyuran di akhir tadi yang nggak cantik di sini. Jadi kan sempat ke 440, tapi tiba-tiba seret gitu langsung turun. Dibanting, teman-teman. Di sini kelihatan sih ya, kelihatan ada yang posisi jual. Karena tadi awalnya kan ini bidnya lebih gede sedikit daripada over. Kalau sekarang posisinya dia sudah banyakan yang over ya. Ada yang di kanan. Jadi ini persentasenya udah mulai banyak yang pasang jual. Ya ini adalah snapshot dari kondisinya closing. Saya nggak tahu, karena setahu saya sebelum closing tadi pada saat masih gasnya bagus, ngegasnya naik. Ini porsinya masih gedean si buyernya atau di bidnya. Jadi overnya masih lebih tipis tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya dalam 30-an menit segmen ini sesi pertama bagus semua, sesi kedua bagus, kecuali di yang segmen ini, di mana si buyernya itu kalah sedikit dibanding sellernya. Tapi overall, closingannya ini pada makan kanan lagi. Secara umum, dia 63% orang hajar kanan, atau maksud saya membelilah, belum tentu hajar kanan. Kita ngelihat di sini, kita ngelihat di komponen harganya yang paling tebel ada di 370. Kita cek dulu ya. 370. Ya, sebentar dulu. Kita cek dulu ada di 370. Apakah iya? Ternyata dia masih kalah. Ada di 394 lebih banyak beli. 483, 450. Jadi ada 700. Jadi di 416 banyak yang membeli. 416. Jadi karena banyak yang membeli di 416. Jadi 416 tuh besok adalah resistannya, teman-teman. Kenapa? Karena harganya ada di 403. Jadi resistannya berdasarkan harga itu ada di sekitar yang di 700 tadi mana? Ini di sekitar, oh ada yang lebih besar, teman-teman. Ini supportnya ada di 400 ya. Supportnya ada di 400, kemudian resistan dia ada di mana yang 700 tadi? 416. Jadi sekarang dia berada di support memang. Ya nggak apa-apa sih. Dibanting nggak apa-apa. Yang penting dia ada di supportnya, nggak jebol. 400 ya jebol. Nggak. 400 ada supportnya. Ya kalau kita lihat di area ini kan cukup banyak demand-nya kan. Di sini tadi ngelumpuk dulu sebelum terbang. Nah, kelihatan memang ini naik, diguyur naik, diguyur naik, diguyur ya.
dipakai scalping sepertinya teman-teman ya. Jadi mohon para scalper sesekali di hold dulu jualannya seperti itu. Nah kan, jadi kan bisa lebih lancar seperti itu. Kalau kita lihat average-nya berapa sih hari ini? Average-nya dia 403. Jadi ya memang ini cocok ini. Di 400-an ini memang di supportnya si multipolar itu. Kemudian kita akan kembali lagi ke Mirai teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Tadi udah sampai mana ya? Multipolar, LPPF. Nah LPPF ini hari ini nggak bergerak dia, malah turun. Ya memang apalan saya kalau MPPA itu sama LPL teman-teman. LPCK dia bergerak sedikit aja. Kalau LPCK, LPKR saya nggak spesialis di situ. Tadi sih sempat ngelihat si LPKR ini ikut bergerak ya. Tapi LPKR ini kan sektornya berbeda dengan MLPL dan ini MPPA. Ini kan ceritanya ini kan tentang right issue-nya si MPPA. Oh teman-teman silakan baca prospektusnya ya. Nah ini baru keluar tanggal 1. MPPA terpantau melesat ini sekian setelah Perseroan mengumumkan akan melakukan put atau penawaran umum terbatas atau right issue. Ya. Oke, ini silakan baca aja sendiri teman-teman. Kayaknya right issue-nya di harga 760-an. Jadi mungkin orang berharapan memang harganya mungkin akan menuju ke situ ya, siapa tahu seperti itu. Siapa tahu, ini kalau nggak salah ada pembeli siaganya apakah multipolar, silahkan cek sendiri teman-teman ya. Saya nggak spesialis mengupas seperti itu, tapi sekilas saja bisa cuan, ngapain harus ruwet kan sih gitu. Oke, kemudian oke, bahasanya tadi gini maksud saya. Kalau MPPA itu saya kaitannya memang selalu dengan multipolar ya, memang di berita itu juga kaitannya kan seperti itu, jadi ngekliknya memang seperti itu. MLPT ada yang minta bahas, MLPT sih nggak kemana-mana ya ini teman-teman. MTDL ada yang minta bahas juga, ya TDL ini supportnya 38, jadi dia ada target ke 3572. Saratoga sih masih sama teman-teman ya. Dia sekarang supportnya ada di 2100. Untuk Cepin kemarin naik, hari ini retracement. Cepin Java juga masih biasa aja. Cepin Java main nggak ada perubahan. Kemudian farmasi udah saya bahas ya tadi ya. Farmasi udah saya bahas di depan. Jadi intinya farmasi justru banyak yang turun. Banyak yang turun. Ya secara sinyal jadi nggak positioning, kecuali silakan dipantau hill ya tadi teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi intinya memang dengan menggunakan model-model analisa seperti yang saya bikin ini sebenarnya adalah suatu helikopter view. Helikopter view itu apa? View yang lebih luas. Jadi di sini teman-teman tuh sebagai bos lah ibaratnya. Punya divisi. Divisi apa? Oh, saya punya divisi finance. Saya punya metal, saya punya telkom, saya punya consumer, saya punya grup Astra, MPPA, saya punya coal, saya punya sawit. Dimana saya bisa ngelihat, sore hari itu saya ngelihat. Dari situ saya ngelihat, oh ini sektor ini muntup-muntup seperti itu. Muntup-muntup itu apa? Muntup-muntup itu mau meletup atau mau breakout. Sehingga teman-teman besok fokusnya hanya di saham itu. Contohnya kemarin. Kemarin kenapa saya bisa catch the fish di MPPA ya? Karena kemarin kan udah saya sampaikan, ini muntup-muntup, ini hot prospect. Kalau teman-teman di marketing, ini adalah pipeline yang harus digarap. Jadi teman-teman harus punya priority. Bahkan kadang teman-teman harus rela cut loss. Contohnya, kalau teman-teman masih pegang saham ini, konstruksi. Misalkan nih teman-teman masih pegang saham-saham konstruksi ini. Saham seperti ini ya mungkin naik, tapi kapan nggak tahu. Kalau teman-teman punya duit, misalkan 10 juta di sini, udah rugi 200, 300, atau rugi 500 lah. Udah rugi 5% misalkan. Di BSDE ini, udah rugi 5%. Atau di Pakuwon. Nah, terus kemarin teman-teman, gini, teman-teman rugi di sini udah 5% atau 10% lah misalkan. Kalau yang kemarin beli sudah cukup di bawah tetapi masih belum bergerak, let's say 5% atau rugi 500. Nah teman-teman
harus punya action plan kedua. Apa? Yaitu nge-cut si Pakuwon dan jual dan beli inceran yang lain. Apa? Ini. Jadi bisa jadi cut loss 5% tadi keganti oleh saham yang lain, entah dari MPPA, Multipolar, ataupun Akra. Jadi seperti itulah sebenarnya di dalam trading itu. Kalau teman-teman, saya positioning nih saham ini dengan rugi saat ini 5%, atau misalkan let's say kalau dari 10 juta ruginya adalah 500.000. Teman-teman langsung berhitung, kalau saya cut berarti dana saya tinggal 9.500.000. Ini kalau saya masukkan MPPA saya dapat berapa? Oh ternyata teman-teman dapat 1.500.000. Ya cut aja. Gitu aja kok John. Trading itu seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.